Wow, penampilan barongsai. Ih, udah dibuka ya, padahal Kiki mau kasih ini angpau. Boleh dipakai lagi, kita coba ya. Oke, lagunya oh udah hilang ya. Ini angpaunya. Aduh, dimakan tangannya. Yeay, terima kasih luar biasa. Hari ini kita disambut penampilan di awal dengan barongsai ya. Terima kasih teman-teman. Ini barongsainya lucu banget ya, warnanya warna abu, biasanya itu adanya di warna merah. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, silakan kembali. Nah pemirsa, tentunya hari ini kita akan membahas mengenai yang sudah kita tampilkan di awal tadi, barongsai. Tapi Kiki nggak sendirian tentunya. Kiki akan mengundang kedua narasumber kita yang tentunya memang sudah berkecimpungan di FOBI atau juga ini salah satunya pengurus. Kita juga sudah mengundang budayawan. Kita undang aja ya langsung ya. Pertama ini ada Bapak Ci Harun, SEMH Budayawan. Silakan Bapak, silakan maju. Halo. Selamat pagi Mbak Kiki. Gongsi Facai. Gongsi Facai sebelah ya, sini Bapak. Makasih ya. Dan tentunya ada satu lagi narasumber kita ini ada Bapak Simon Wangdra, Ketua FOBI Pengprov Sumsel. Halo Bapak, gongsi. Silakan sebelah sini kita duduk nih sambil ngobrol, boleh? Boleh. Di tengah sebelah sini. Ini hari ini semangat sekali ya, kita pagi-pagi sudah dibuka sama barongsai. Nah, tentunya juga kita akan membahas nih mengenai salah satu budaya ya, tentunya ini yang memang sudah lekat sekali, apalagi kemarin kita baru saja merayakan Tahun Baru Imlek ya. Nah mungkin sebelum kita membahas lebih panjang nih, boleh kita balik dulu ke belakang nih, sejarahnya itu seperti apa sih, sejarah dan juga makna dari barongsai ini. Mungkin boleh ke Pak Koko aja ya, aku panggilnya ya. Koko aja ya. Boleh ya Koko aja ya. Koko gimana nih, dari Koko Ci Harun dulu aja, seperti apa? Iya. Jadi barongsai ini identik dengan Imlek ya, atau Imlek identik dengan barongsai. Sebenarnya barongsai ini jauh sebelum ke Indonesia itu sudah jauh dimainkan oleh orang-orang Tionghoa di daratan Cina. Sejarah barongsai sendiri ini sebenarnya dimulai daripada saat menjelang tahun baru. Ada satu makhluk atau monster, itu namanya Nian. Nian itu selalu mengganggu masyarakat di satu daerah dari perkampungan itu menjelang malam tahun baru, di mana hasil tanam mereka itu diganggu, dirusak, dan manusia-manusia rakyat di situ tuh diganggu. Nah, pada saat dia ganggu, tidak sengaja ada salah satu singa, mereka masuk itu untuk menyerang makhluk tersebut. Nah, si Nian ini lari. Tapi si Nian ini merasa, wah saya ini kan diusir, saya mau balas dendam. Kembali lagi Nian itu untuk mengganggu warga di sekitar itu. Tapi singa itu kemudian tidak ada lagi, sudah lari.
Tapi masyarakat di situ pikir, wah ini ada singa yang kemarin mengusir. Dibuatlah satu duplikat singa. Dibuat singa kemudian ditambur, Nien itu lari. Makanya masyarakat menyebutkan mereka sudah melewati Kuonien. Kuonien itu tuh sudah melewati makhluk itu. Jadi mereka sudah aman tentram, euforia. Mereka merayakan Imlek dengan tambur-tamburan, menyalakan kembang api, dan simbol-simbol merah yang lain. Seperti itulah cerita dulu. Nah sampai sekarang kita adopt dan kita rayakan, makanya Imlek itu selalu punya filosofi adalah menetralisir, mengusir roh-roh jahat, bangkit kembali untuk semangat tahun baru supaya tahun depan itu lebih bagus. Oh baik, itu untuk sejarahnya dari barongsai Iya. sendiri ya. Kiki juga baru tahu nih, ternyata barongsai ini memang identik dengan singa ya, ternyata Iya, ya. iya. Kalau Kiki mikirnya selama ini agak identik dengan yang lain ya, ternyata ini lebih diidentiknya dengan singa. Iya, tapi dulu singa itu kan kita tahu bahwa di daratan Cina tuh singa itu belum ada, yang ada tuh dianggap itu sebagai simbol. Oh, Yang baik. liang, naga sama singa itu tidak ada. Tapi singa itu kemudian dari barat masuk, baru mereka mengenal singa. Oke, Iya. baik. Nah, kalau dari Ko Simon sendiri nih, seperti apa nih? Tentunya juga peran budaya barongsai ini di budaya Tionghoa sendiri seperti apa? Kalau budaya Tionghoa ini identik dengan barongsai ini sudah sejak saya kecil. Saya dari Palembang ya. Jadi sejak saya kecil diajari orang tua kalau dalam Imlek, menyambut Imlek atau menyambut sesuatu yang besar acaranya itu selalu barongsai dulu ditampilkan supaya mengusir roh-roh yang kurang baik menurut kepercayaan orang Tionghoa. Mungkin itu aja yang. Oke. Nah, tapi kan biasanya nih kalau Kiki lihat nih kadang kalau ada barongsai ada yang kasih apa? Angpau ya. Angpau. Itu ada maknanya tersendiri atau emang ada budayanya seperti apa nih? Boleh dari Iya. Ko Ciharun nih. Menarik ya kalau kita lihat dari sisi angpau. Imlek juga kita ngomong identik bagi-bagi angpau. Iya, betul. Tapi saudara, bagi-bagi angpau itu tidak ke semua orang. Yang boleh membagi angpau itu kepada orang yang belum menikah atau anak-anak kecil. Jadi yang sudah dewasa, yang sudah menikah, dia wajib memberikan angpau kepada yang belum menikah. Itu wujud transfer hoki. Transfer kemakmuran dari mereka yang sudah ada kepada mereka yang ini. Makanya yang menerima angpau posisi tangannya kan di bawah. Yang menyerahkan itu kan Di posisi ada. atas. Dan waktu menyerahkan itu ada doa-doa yang secara tidak langsung ke yang penerima itu supaya mereka tahun depan itu lebih bagus. Nah, angpau itu juga bungkusan merah. Ang itu dari atau hong itu merah, kemudian pau bungkusan merah ya, identik dengan uang itu tadi. Nah, di barongsai dikasih angpau kenapa? Kan barongsai ini dia sudah membantu kita menetralisir, mengusir roh-roh ini, dan wujud ucapan terima kasih kepada barongsai itu kita kasihlah persembahan angpau. Oh, baik. Persembahan angpau kemudian dikombinasi dengan makanan sayur-sayur selada air. Jadi dikasih ke barongsai itu sebagai ucapan terima kasih, makanan dengan selada. Tapi selada air saya juga kurang tahu apakah masih, biasanya dalam satu pertunjukan itu selada air itu pasti ada. Oh, Nanti barongsai akan memuntahkan satu ucapan. Situ Kong Sifa Chai ataupun apa yang mengenai oke. tradisi-tradisi itu, ucapan-ucapan manis untuk membuka lembaran tahun baru di awal itu. Oh baik ya, ternyata bukan hanya memberikan angpau ini sesama keluarga saja ya, juga untuk barongsai ini juga sebagai ucapan terima kasih ya. Iya. Nah tapi ini pasti nih barongsai ini kan banyak nih timnya, nggak cuma satu ataupun dua orang. Ini pasti ada teknik dan juga keterampilan yang khusus nih. Kalau dari Ko Simon sendiri gimana nih kalau untuk teknik dan juga keterampilan dari barongsai ini seperti apa? Oh, teknik itu ini cara mereka untuk melatih, untuk mewujudkan permainan yang bagus, ya. Tentu mereka harus selalu melatih. Khususnya biasanya kita lihat kalau sekarang sudah bagus, sudah mudah kita lihat dari video-video yang ada. Jadi mungkin kalau dahulu mereka datangkan guru kungfu untuk mengajarnya. Kalau sekarang mungkin kita lihat dari itu kita jiplak aja, mungkin lebih mudah. Tapi memang harus tekun, harus punya kemauan, teknik yang cukup tinggi. Ya.
Baik. Tapi ini untuk jenis-jenis properti barongsainya ini ada jenis-jenisnya nggak sih atau dari warnanya aja pembedanya atau seperti apa? Boleh siapa? Ya. Oh, boleh Koko. Mungkin ya. Jadi kalau kita lihat jenis barongsai banyak warna ya. Kalau dulu kita sebutnya tuh sebelum barongsai itu adalah wuci. Wuci itu barongsai itu sebenarnya ada dua ini aliran, satu dari utara kemudian dari selatan. Utara itu lebih cenderung dia mirip-mirip singa asli. Cara mainnya juga berbeda dengan cara yang dari selatan. Kalau selatan ini bentuk barongsainya tuh biasanya ada tanduk. Ada warna-warni dan tariannya mereka lebih lincah lebih bergairah gitu. Nah, warna-warna itu setahu saya itu warna putih itu menunjukkan bahwa usia barongsai itu lebih tua. Oh, untuk warnanya. Iya, lebih tua. Dia geraknya tuh agak slow. Yang putih ya, Yang putih. karena dia sudah usia mungkin kita ngomong tuh sudah uban lah gitu. Kemudian warna kuning. Warna kuning itu dia simbolnya itu ke bumi. Kalau tadi putih simbolnya itu adalah logam, kemudian kuning simbolnya adalah bumi. Dia usianya tuh menengah antara muda sama tua, yang kuning. Nah, yang muda sekali itu adalah warna hitam. Makanya kalau barongsai hitam kalau mainnya itu dia biasanya lebih lincah. Osil barongsai itu. Jadi mungkin saya nggak tahu anak-anak muda ini tahu nggak filosofi dari barongsai itu. Yang muda tuh dia lebih bergairah, lebih semarak. Apa yang dilihat itu pengen sekali, keingintahuan meletup. Dia pengen tahu sekali. Kemudian ada yang warna pink ya. Pink itu sudah kombinasi dari warna-warna yang lain seiring dengan kemajuan ini. Jadi itu ada lambang-lambangnya sendiri, ada simbol-simbolnya tadi yang saya katakan tadi adalah putih itu melambangkan dia logam, kuning itu melambangkan bumi, kemudian merah itu lambangnya api, simbolnya simbol api, hijau dia lambangnya kayu, dan air yang warna lain itu dia ada simbolnya air. Jadi ada masing-masing simbol. Jadi pengertian ini dalam satu set barongsai ini juga punya arti. Dari mulai kepala sampai buntut dari ekor. Apa Kepala tuh melambangkan, dahi itu melambangkan kewibawaan. Oh, baik. Kemudian kebijaksanaan, tanduk wujud keberanian, kuping melambangkan kebijaksanaan, mau mendengar yang kiri kanan itu tidak saling harus dengar dulu sebelum dia memutuskan masalah. Kemudian pungguk filosofinya melambangkan panjang umur seperti pungguk kura-kura. Termasuk dari ekor. Jadi semua punya arti. Dari satu set itu barongsai itu juga punya arti yang masing-masing buat filosofi kehidupan kita. Bahwa kita harus tampil lebih berani. Memutuskan masalah itu harus bijaksana. Agar tidak salah dalam memutuskan satu perkara. Itu. Ternyata ini semuanya ada filosofinya ya. Dari kostumnya sendiri, Iya. dari warnanya. Ternyata banyak filosofinya. Betul. Karena kadang nih ngelihatnya identiknya ternyata warna merah aja. Iya. Kadang mungkin kalau Kiki mikirnya ternyata warna ini biar nggak terlalu merah Oh, terus iya. ya. Nggak ya ternyata ya kok ya. Sebenarnya ada arti. Ada artinya semua. Nah tapi kalau untuk orang-orangnya nih kok, ini kan biasanya ada yang, ini lagi tadi berapa berdua ya? Tadi ada yang berdua, itu biasanya ada berapa tim sih yang banyaknya kalau untuk satu barongsai itu? Satu barongsai biasanya tuh antara ada 10 orang ya. 10 orang, 2 yang mainkan, kemudian ada simbal, ada tambur, ada gentong, kemudian ada yang pengarah. Dulu ada juga yang kadang bawa mutiara bola-bola itu. Jadi 8 sampai 10 orang. Nah, yang pemain ini disitulah ada filosofi lagi antara pemain depan sama belakang. Apa tuh? Harmonisasi. Jadi kalau antara depan sama belakang itu mainnya tidak jadi mainannya kan jelek sekali. Jadi ada keselarasan antara depan sama belakang. Tidak boleh saling ego. Wah, saya maunya begini. Coba bayangkan kalau misalnya mereka tidak serasi, kaki barongsai yang di depan satu ke kanan, kemudian di belakang ke kiri. Arah langkahnya kan pasti berbeda. Jadi posisi pemain depan sama belakang dia selalu mengikutin. Jadi ada harmonisasi gerakan supaya kelihatannya itu bagus. Baik ya. Ternyata banyak sekali ya filosofinya ya. Karena kita selama ini cuma melihatnya dari luarnya saja. Melihat keseruannya dan juga kegembiraannya kalau dari barongsai sendiri. Baik, kita tentunya akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle.
TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Tentunya kita masih membahas mengenai barongsai. Nah, tentunya ini juga kita masih bersama kedua narasumber kita. Ini ada Coach Harun dan juga Coach Simon Wangdra. Ini juga budayawan dan juga Ketua Fobi Pemprov Sumsel. Nah, ternyata barongsai ini sekarang sudah ada fobinya sendiri ya dari Pemprov Sumsel ya. Kiki juga baru tahu ya, karena selama ini barongsai taunya juga sebagai budaya dari Tionghoa ini sendiri. Tapi kalau untuk fobi di Pemprov Sumsel ini seperti apa nih saat ini? Kalau fobi di Sumsel terbentuknya baru dari 18 Mei 2023. Oh, baru. Tapi sebelumnya dari sebelumnya dari 2016 itu dari pusat mereka sudah banyak melalui proses-proses sehingga itu sekarang ini bisa masuk dalam fobi. Okay. Kita Palembang ya ditunjuk sebagai ketua fobi, saya sebagai ketua fobi dilantik 18 Mei 2023. Baik. Berarti ini termasuk baru ya kalau untuk fobi yang ada di Sumselnya sendiri? Iya, baru kalau fobinya. Tapi untuk pemain barongsainya sebenarnya di Palembang sudah cukup banyak sasananya, ada 24-an sasana. Ya. Tapi ya mereka main masih tradisional, tidak Perlombakan ya? lombakan atau itu ya. Tapi kalau nanti pasti ke depannya mau ikut perlombaan ya pasti ya kalau dari fobinya sendiri atau seperti apa nih kok? Oh iya, semenjak fobi dilantik kita 18 Mei, setelah itu kita sudah buat satu program kerja. Dan juga program kerja 2023 sudah kita jalani, yaitu bulan Juli kita telah Agustus kemarin kita sudah ada datengin juri untuk melatih semua sasana di sini biar mereka lebih tahu, lebih profesional kan. Yang selama ini mungkin tradisional, kita akan meningkatkan mereka jadi lebih profesional. Dan juga pemain-pemainnya juga kita dari pemain barongsai biasa kita nanti akan kita tingkatkan menjadi atlet.
Oke. Jadi lebih ini kan. Tentunya nanti bisa mencetak prestasi juga ya, yang Itu yang membanggakan. kita harapkan. Yang membanggakan Sumsel. Nah, kita kembali ke Coach Harun nih. Tentunya ini kan banyak nih propertinya selain juga barongsai, ini ada alat musiknya juga. Ini kalau alat musiknya apa aja nih, Ko? Ya, alat musik barongsai itu yang biasanya tuh ada tambur ya, ada simbal. Satu lagi ada kenongnya itu. Kenong. Jadi ya, ada 3 oke. alat itu. Jadi alat itu yang mengiringin barongsai untuk bermain. Barongsai itu dia mendengar alat musik ya, dan mengikuti alat musik yang main ini. Jadi kombinasi kalau misal barongsai tidak bisa melihat arah kentongan, biasanya mainnya tuh agak sedikit semrawut. Jadi dia harus, makanya itu kata tadi keselarasan, tidak saja antar pemain juga antar musik, dia harus memperhatikan benar kentongan-kentong itu kapan mereka harus atraktif, kapan mereka harus slow. Jadi kalau misalnya barongsainya dia agak sedikit santai, mungkin tamburannya juga agak mesti jangan keras. Jadi lihatlah, dia lihat maunya feeling barongsai ini kan seperti binatang tuh. Kadang-kadang dia punya feeling seneng, feeling sedih, feeling keingintahuan. Nah, feeling ini biasanya dari pemain penambur itu dia sudah tahu. Kalau dia lagi jingkrak mungkin tamburannya harus sedikit bergairah. Kalau dia lagi malas-malasnya mungkin tamburnya juga agak sedikit ini. Jadi harus ada kombinasi dan keselarasan, dia harus tahu betul. Oke, ya, Iya. harus tahu betul dan juga selaras ya. Apalagi menyesuaikan dengan jenis-jenis barongsainya Betul, sendiri. betul, Nah, betul. ini juga kita sudah hadirkan, ini ada Ko Junaidi ya. Ini pengurus POBI juga, Kasub Peralatan KDT ya. Benar ya, Ko Junaidi. Boleh mic-nya kok. Nah, Koko ini pasti sebagai pelatih ya. Sebagai pelatih ya, benar ya ini ya. Nih, gimana nih kok ada PR-nya nggak sih kok apa ya kesulitannya dalam memberikan pelatihan nih untuk teman-teman untuk lebih mahir di barongsai? Kalau kesulitan waktu kita di awal, nah untuk ngelatih dari basicnya, ya kan? Nah dari basic mereka harus kenal dari musik dulu. Oke. Setelah paham dengan musik, baru kita ajarin dasar barongsai. Dasarnya apa-apa aja tuh? Dasarnya paling untuk permulaan kuda-kudanya. Ya, kuda-kuda kalau emang untuk udah ke atlet, ya kan biasanya kita bekali dengan wusu. Oh, oke, Iya. ada dibekali wusu juga ya Iya. ternyata ya. Terus kalau misalnya nih, ini kan biasanya PR nih untuk melatih teman-temannya ya, tentunya untuk lebih ahli lagi. Itu ada kesulitannya tersendiri nggak sih kok kalau untuk melatih? Kesulitannya tuh tergantung dari anak-anak yang kita latih. Apa tuh biasanya? Biasanya kan ada anak yang daya tangkapnya lebih cepat, Oke. ada yang lebih lambat. Makanya butuh prosesnya tuh kalau yang daya tangkapnya lambat agak lama prosesnya. Oh, baik. Heeh. Kalau ini misalnya harus punya kelincahan atau gimana sih biasanya kalau yang baik itu untuk melatih barongsai ini sendiri? Kalau barongsai ini satu dia harus hobi. Harus Iya, dia harus hobi. Kalau Harus dia hobi, udah ya? hobi di barongsai, pasti daya tangkapnya lebih cepat. oke, harus suka dulu ya, Iya, harus harus suka suka dulu. Terus apa lagi nih biasanya Nah, kok? Terus yang kedua tuh harus disiplin. Harus disiplin ya. Ah, disiplin, latihan harus rutin. Oke, harus rutin juga ya. Jangan sampai karena semakin sering latihan juga pastinya semakin memudahkan ya nantinya ya kok ya. Iya, benar. Nah, boleh ngobrol sama salah satu teman-teman nih. Yang mana yang mau ngobrol? Boleh, ini yang kemarin juara Fobi Sumsel juara 2. Oh, Ya. boleh nih ngobrol dulu nih. Ini siapa namanya? Ferianto. Ferianto. Ini gimana nih Ferianto kemarin yang dipersiapkan sampai bisa mendapatkan juara ini apa aja nih yang dilatih kemarin? Ya paling persiapin mental kan karena kan baru pertama kali lomba, masih junior kan. Terus juga latihannya juga difokusin biar kompak. Ini kan soalnya pasangannya baru. Jadi harus dikompakin kan. Oke, jadi memang pasangannya baru ya harus kompak. Nah, kalau ini memilih pasangannya ini kan pasti yang namanya pasangan ya harus saling kompak. Itu biasanya ada tipsnya nggak sih biar teman-teman muda saling selaras, saling kompak gitu? Nurunin ego sih biar sama jadi. Soalnya kan dalam satu barongsai itu satu pemikiran, jangan beda pemikiran kan.
Oke, harus satu pemikiran ya, harus saling nurunin ego ya, nggak boleh mau menang sendiri ya. Oke, kayak pasangan beneran ya ternyata ya kok ya. Harus serasi. Nah kita mau lihat ini ya, penampilan alat musiknya nih dari Ko Junaidi seperti apa nih Ko, boleh kok? Praktekin Ya, kok, baik. gimana kok kalau misalnya untuk menggunakan alat musiknya sendiri? Oke. Nah, ini berarti harus kompak ya kok ya antara yang ini. Biasanya kalau untuk melatih kekompakannya seperti apa nih kok? Memang ada musiknya sendiri atau seperti apa? Musiknya dia kita ajarin basic dari awal. Oke. Ya. Basicnya dari awal. Musik ini kan musik pemulanya, misalnya musik penghormatan. Oke. Terus musik dia waktu lari. Nah, itu yang kita ajarin dari awal. Oh, baik Makanya ya. mereka harus mengenal musik, harus bisa terjun ke barongsai. Oh, berarti harus musik dulu ya? Iya. Musik dulu, sudah dikenal musiknya baru nanti ke barongsainya. Tapi kalau teman-teman yang pegang musik bisa ke barongsai juga atau gimana nih? Semuanya Bisa pasti serba bisa harus semuanya harus serba bisa ya? Harus serba bisa semuanya. Oke, jadi memang kalau yang awal disuruh untuk melatih Musik. musiknya dulu Nah, ya. Belajar dari musik. Pertama kali mereka masuk, mereka harus mengenal dengan musik dulu. Oke. Diajarin dari nol, musik kalau mereka pertama kali dari simbal. Simbal. mereka udah ngerti, ya kan? Baru main di kenong. Kenong. udah ngerti, baru di musik di tambur. Oke. Jadi Jadi mereka ada step by step, ada tahapannya. oke, ada tahapannya. Nanti kalau sudah itu baru masuk ke Masuk barongsainya. ke barongsai. Itu barongsainya harus ada dipilih dulu nggak? Yang belakang dulu atau yang Barongsai tengah pasti, dulu? Pasti dipilih. Oh, dipilih Nah, ya. Yang mana pegang kendali kepala, yang ekor yang mana. Oke. Gitu. Itu milihnya dari apa nih kok biasanya? Dari poster tubuh. Oke, biasanya seperti apa postur Kalau tubuh yang gitu? belakang pasti lebih besar. Oh, seperti itu ya. Karena Kalau kan yang di depan? depan kan harus lebih lincah untuk diangkat. Oke. Ini Untuk berat nggak atraksi. sih? Kepalanya berapa kilo nih? Lumayan ya? Kepalanya nih 2 kilo. Oh, 2 kilo, Iya. lumayan juga ya. Apalagi harus lincah ya Iya. kok ya. Nah, kalau tipsnya nih kok dari Koko nih, misalnya biar barongsainya juga lebih lincah, kan kadang orang-orang lebih suka lihatnya lebih lincah, lebih ini apa, ada triknya sendiri nggak sih kalau mengajarin? Kalau triknya tuh sebenarnya dari pemain kita, Bu. Pemain tuh mereka kan berdua waktu di luar. Tapi begitu mereka udah masuk ke dalam barongsai itu mereka jadi satu. Oke, Nah. jadi satu Ya, ya. jadi satu. Gimana caranya permainnya itu harus balance. Baik, harus balance Iya. juga. Nah, tapi biasanya Kiki pernah lihat nih ada yang naik loncat-loncat di tiang itu ya. Itu apa Iya, sih namanya ya? Itu namanya barongsai taulu bebas, barongsai tonggak. Oh, tonggak. Itu Iya. itu yang paling sulit atau seperti apa tuh? Itu lebih sulit. Paling sulit ya Iya. itu ya? Itu kita ngelatihnya 3 tahun, 5 Wow. tahun. Nah, cuman untuk tampil 15 menit. 3 tahun ya latihannya Iya. ya, baru memang benar-benar bisa ya kok ya. Oke, kalau yang timnya sudah lumayan banyak nih kok yang bisa, yang tadi nih yang susah tadi kok. Kalau yang untuk tonggak, Tonggang ya untuk namanya. tonggak untuk di Sumatera Selatan baru kita yang punya. Oh baik, memang baru satu ya berarti ya yang Iya, bisa baru ya. satu punya. Baru satu ya. Itu melatihnya memang lumayan ya kok ya, ekstra Lumayan ya. ngelatihnya. Oke. Karena itu udah pasti riskan dengan cedera. Baik ya. Kesleo itu udah pasti. Oh, keselnya udah pasti ya. Iya, udah pasti. Oke, luar biasa ya. Terima kasih nih kok. Balik lagi nih ke teman-teman tadi, siapa namanya? Ferianto. Ini gimana nih? Biasanya kan pastinya yang memang langsung terjun sendiri nih memang untuk barongsainya. Biasanya keselnya udah biasa nih. Apalagi sih biasanya kesulitan yang memang dihadapi untuk belajar barongsai ini? Paling kekompakan ya, kan soal kan masih baru kan, kadang kita pemain depan sama belakang kan masih beda, jadi butuh proses kan untuk kekompakan jadi satu pemikiran. Oke, itu untuk kompaknya. Kalau yang jatuh-jatuh gitu sering nggak atau gimana nih? Sering sih kalau untuk masih pemula ya, kalau udah lama sih nggak terlalu sering. Oke, nggak terlalu sering ya kalau udah ini. Ini sudah berapa lama sih berkecimpungan di barongsai ini? Kalau aku udah
hampir 5 tahun lebih. Wow, udah 5 tahun. Berarti udah bisa nih kok yang tadi kalau loncat-loncat itu ya. Oke. Oh masih tahap baik ya karena butuh waktu ya 3 tahun ya. Baik, tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita nih mengenai barongsai di Bincang Lifestyle dan pemirsa tetaplah bersama kami. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle dan tentunya kita masih membahas mengenai atraksi barongsai nih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Coach Harun, ada juga Coach Simon dan juga ada Coach Junaidi ya dan juga tim-tim lainnya. Nah tadi kalau kata Coach Harun ini untuk barongsainya banyak ekspresi ya, boleh diperagakan oleh teman-teman ya. Untuk ekspresinya sendiri gimana nih? Boleh langsung. Kiki berdiri nggak apa-apa ya, kita lihat ya. Karena nggak kelihatan, Kiki mau lihat juga ya. Nih, untuk ekspresi yang pertama apa nih? Boleh dijelasin nih sama Ko Junaidi. Alatnya. Boleh. Ekspresi yang pertama apa nih Ko? Untuk ekspresi yang pertama, kalau barongsai lagi senang, ya kan, dia kedip matanya pasti lebih girang. Oke, kedip matanya ya. Kedip matanya lebih girang. Ya. Oke, terus biasanya apa lagi Ko? Kalau dia ekspresi sedang sedih, nah matanya pasti sayup-sayup, agak ketutup setengah. Kalau dia ekspresi sedang sedih. Oh, kepalanya juga lebih nunduk ya. Nah, gerakannya lebih Slow, lesu, lebih ya. slow ya, lebih lesu ya. Terus apa lagi ekspresinya nih Ko? Dia kalau Kalau dia gatal, ya kan ya, dia tinggal ke belakang. Nah, ekspresinya yang kaki belakangnya angkat untuk garuk. Oh, bisa seperti itu juga ya. Oke, itu ada ekspresi gatalnya juga ternyata ya. Kalau yang telinganya tuh gimana kok biasanya nih kok? Kalau telinga dia untuk pendengaran. Oh, pendengaran. Ada actionnya juga nggak biasanya kok? Actionnya ada. Nah, waktu dia kedipin mata, telinga pasti naik. Karena kan Oh. dia begitu mata nutup, telinga naik kan untuk mendengar. Baik ya. Kalau ada ekspresi marah ada nggak itu kok? Ekspresi marah ada. Ada ya? Nah, kalau dia ekspresi marah, Hebatnya kok? dia lebih ngotot main ininya, gerakannya. Oh, oke. Oh, lebih kayak gitu ya? Lebih Lebih agresif. agresif ya. Berarti memang ada 3 ya. Nah, kalau yang loncat-loncat gitu biasanya apa tuh kok? Lebih lagi riang atau gimana nih? Dia lagi riang. Lagi riang Iya. ya. Biasanya kalau loncatnya ya. Ini kalau dari dalamnya sih ini lumayan berat ya. Kalau untuk buka matanya memang ada apa sih? Dia Ada sudah alatnya? ada alatnya. Oh, udah ada Ya, alatnya. Ada katrolnya. Ada katrolnya. Iya. Boleh dilihat nggak kok? Boleh, Boleh boleh. ngintip nggak kok? Gimana? Oh, mana yang bisa diintip Ini kok? boleh nih. Oh, yang ini nih. Boleh diliatin ke kamera. Ngadepnya ke sini. Oke.
Oh, kita bedah isi barongsai ya. Kita lihatnya selama ini di luar aja. Yang mana nih kok katrol? Oh, ini ya. Iya, katrolnya. Oh, ada yang karet ini ya. Yang ditarik yang mana? Yang ditarik yang ini. Oh, talinya. Talinya ditarik, itu katrolnya ada 2. Oh, yang ini Katrol, ditarik ya. Katrolnya untuk mata kan sebelah kiri, sebelah kanan. Begitu dia tarik mata, kuping langsung berdiri. Oh. Jadi satu. Oke, jadi satu. Oh, ini ternyata dari ini ya kok. Dari rotan dari kecil. rotan kecil Iya, ya. dari Itu bambu gitu. Dari bambu. Oke. Itu ada baterainya untuk apa kok? Baterainya untuk pencahayaan lampu. Oh, untuk lampunya. Oh iya ya, tadi ada sinar-sinarnya ya. Jadi emang ada. Oh, oke. Jadi kalau malam nggak kegelapan ya. Oke, ada senternya juga ternyata, luar biasa ya. Apalagi nih kok biasanya yang oh ya, biasanya ada tulisan gongsi ya yang keluar ya. Itu ada alatnya juga tuh seperti apa tuh? Itu ada alatnya terpisah. Biasanya digunakan dalam acara Imlek. Oh, oke, untuk Imlek aja ya. Jadi ada ekspresinya juga. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Boleh kita duduk lagi nih. Ternyata banyak ya ekspresinya untuk barongsai ini sendiri ya kok ya. Ada filosofinya tersendiri juga. Ternyata baru tahu ya dalamnya itu ada katrol. Karena selama ini kan kita lihatnya dari luar aja nih. Ternyata di dalamnya menggunakan bambu ya. Ternyata wajar beratnya agak lumayan ya kok ya. Nah, kalau untuk barongsai ini sendiri memang biasanya ditampilkan di acara Imlek saja atau ada filosofinya lain nih kok untuk acara-acara yang lain? Jadi barongsai ini orang sering menyebutnya identik dengan Imlek. Perayaan Imlek itu pasti dimainkan barongsai karena dalam memasuki fase tahun baru kita akan mengusir hawa-hawa negatif, hawa-hawa buruk. Jadi barongsai main untuk menetralisir dan berharap di tahun itu kita mendapat keberuntungan yang berlimpah. Itu sudah filosofi yang pertama. Nah, tapi filosofi lain karena barongsai ini tadi adalah untuk mengusir aura-aura negatif, mengusir yang tidak bagus, biasanya juga dipakai pada saat pesta perkawinan, peresmian bank ataupun hal-hal yang sifatnya itu kegembiraan. Jadi tampilan barongsai itu di salah satu sisi adalah untuk mengusir hawa negatif, juga untuk menyemarakkan acara tersebut. Jadi dengan semaraknya acara tersebut membuat kita tuh bangkit untuk semangat lagi menyambut tahun baru itu, menyambut peresmian itu dengan tujuan agar kita lebih sukses. Intinya itu. Jadi semangatnya itu yang membuat kita ini. Coba kalau barongsai main, pasti kita semua bergembira, euforia gitu. Jadi semangat itulah yang membuat kita tuh agar kita jangan melempem lah. Tataplah masa depan itu agar kita lebih bagus gitu loh. Baik ya, berarti bukan hanya di tahun Imlek saja ya barongsai ini ditampilkan ya. Ada momen-momen khusus yang memang untuk menyemarakan. Tapi banyak juga nih kadang melihat barongsai ini sudah turun ke jalan-jalan nih kok. Itu gimana? Memang ada kegiatannya atau seperti apa nih? Ya, kalau menurut aturan main, karena barongsai ini dimainkan pada saat-saat yang sakral. Tidak boleh sembarangan main. Dia mainnya pada saat itu tadi, peresmian tempat ibadah apapun yang hal-hal yang sakral. Kalaupun mereka mainnya di street, di jalan, sebenarnya bagi kita, mungkin bagi pengurus fobi juga dari kalangan kita pengamat itu memang sudah agak sedikit menyimpang. Oh, baik. Karena dia tidak boleh sembarang. Ada ritualnya, begitu tampil barongsai biasanya tuh ada satu ada garu ya. Kita harus minta izin dulu dengan dewa, dengan ini agar mereka boleh tampil supaya mereka juga mainnya bagus dan tidak diganggu dengan yang lain. Dalam arti tanda petik ya. Tapi sekarang udah berkembang, udah lain. Karena barongsai ini dianggap sebagai satu hiburan biasa. Nilai sakralnya bagi mereka yang tidak ngerti, yang belum paham, itu dianggap itu cuma sekedar main. Dan mereka berharap ada sesuatu yang dikasih oleh umat-umat itu. Dan umat yang tidak paham juga mereka menganggap bahwa barongsai datang ke rumah saya itu adalah satu keberuntungan. Oh, seperti itu. Barongsai datang ke tempat ada satu keberuntungan. Jadi di sini ada saling take and give lah. Barongsai datang, mereka punya anggap wah memberi keberuntungan, kemudian mereka memberikan angpau kepada mereka. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau mereka tidak memberi? Betul. Misalnya itu kan, orang yang tidak memberi. Jadi mungkin juga kesan barongsai ini juga mungkin dia anggap wah nggak apa-apa, lewat aja. Karena mereka cuma menganggap itu adalah tampilan untuk menyemarakan acara tersebut.
Nah, jadi memang sudah bergeser ya dari ritual yang penuh dengan makna religi, sekarang udah bergeser ke seperti atraksi biasa. Tapi itu ya kita juga memaklumin karena kondisi sudah berubah. Zaman Baik. sekarang udah berubah. Udah berubah ya. Berarti memang ada yang agak sedikit menyimpang ya, Iya, Ko ya. tapi nilai religi tetap ada. Tetap ada. Nilai Ya. religinya tetap ada. Tapi kalau yang untuk ritual tadi nih sebelum memulai barongsai itu memang ada ritualnya Memang ada tersendiri ritual ya? khusus. Begitu kalau dia masuk ke satu tempat ibadah, mereka harus hormat dulu ke dewa itu. Mereka harus masuk sembah dulu, izin, mereka baru mereka main. Di dalam peresmian juga begitu ya, mereka juga pasti harus izin dulu. Nah, ritual-ritual itu memang secara eksplisit kita tidak bisa nampak, tapi dari gaya permainan kita bisa tahu mereka menghormat di satu tempat mungkin ya. Ada satu tadi trisula seperti trisula, kemudian ada garunya di situ. Jadi memang ada banyak nilai religinya. Tapi Baik. sekarang yang di street mungkin yang di jalan-jalan itu saya nggak tahu apakah masih ada yang garu ditancapkan di jalan itu ya, yang di trisula itu saya nggak pernah lihat lagi yang seperti itu. Baik, ya ternyata memang ada ritualnya ya, bukan Iya. hanya sekadar untuk kegiatannya saja ya. Betul, Nah, betul. kita kembali ke Cosimo nih Ko. Untuk target kedepannya gimana sih Ko untuk dari Fobinya sendiri? Ini pastinya sudah ada salah satunya yang mencetak prestasi ya. Nah, kalau untuk yang tonggak ya tadi ya yang tinggi-tinggi Iya, itu ya, tonggak. itu mau didalami lagi atau seperti apa nih Ko nanti di Fobi sendiri? Kalau Fobi oleh karena baru mulai terbentuk untuk di Fobi Sumsel, Poni Sumsel ini, jadi mungkin kita bertahap ya, tahap 2023 kita sudah ini, 2024 segera kita akan rapat, kita akan susun program kerja di 2024. Mungkin yang kita lebih fokuskan yang ke tradisional dulu. Oh, tradisional dulu ya Karena difokuskan. tonggak itu sistem latihnya, sistem rekrut pemainnya itu beda. Nah, yang maksud kita Fobi akan kita buat program kerja tahun ini, mungkin kita akan adakan pertandingan lagi supaya mempersatukan sasana yang ada. Karena sasana yang ada ini sebagian mereka masih belum mengerti. Ya, akan kita naikkan tingkat mereka jadi bukan pemain barongsai aja, mereka jadi atlet barongsai. Oke, berarti kalau untuk Sasana yang mau langsung gabung ke Fobi langsung bisa ya Ko? Atau gimana nih Ko? Kalau latih mereka gabung ke Fobi, kita welcome. Tapi tentu yang gabung ini dia mesti sudah punya ada anggotanya, sudah ada pemainnya, sudah ada alat-alatnya. Walaupun tidak selengkap itu, tapi dia mesti sudah yang basisnya sudah ada. Baru kita bisa terima menjadi anggota Sasana Fobi supaya enggak asal aja kan. Itu Karena aja. memang ada timnya sendiri ya. Jadi kalau misalnya mau individu datang sendiri gimana nih Ko? Harus join ke Sasananya dulu atau seperti apa? Biasanya dia datang, kita ada tim seleksi kita. Oke. Kita akan datang ke tempat dia, latihannya di mana, anggotanya berapa banyak kan, siapa-siapa. Dan juga yang ikut yang dalam Fobi ini sudah ada 10 anggota Sasana ini, mereka sudah ada pemainnya semua dan juga pemain itu terdata. Jadi mereka tidak, kalau sudah ikut Fobi, dia sudah ikut pemain di A, tidak bisa dia mau loncat ke B. Oh, nggak bisa ya. seperti Kita itu sudah ya. dibuat sistemnya. Oke, Apalagi karena- sekarang sudah mudah kan, kita buat sistemnya sudah pakai sistem komputer kan, jadi tahu kan pemain itu di mana, alamat di mana, KTP-nya mana. Kita membina mereka ke arah yang lebih baik lah. Oke, karena kan grup ya Ko ya. Jadi Bener. memang grup harus ada yang saling klik ya. Kalau Benar, satunya benar. yang baru join kadang agak gimana ya Ko Iya, ya. betul, Jadi betul. memang harus disesuaikan juga. Nah, kalau misalnya untuk kalau mau untuk individu berarti lebih ke sasananya masing-masing ya. Benar. Kalau sasananya masing-masing bisa join, ada kemauan dan ada hobinya pastinya bisa ya. Bisa. Oke, nah kalau kita balik lagi nih ke Coach Harun nih, tentunya juga ini filosofinya ternyata sangat banyak sekali ya untuk barongsainya sendiri. Tadi dari warnanya, dari alat-alatnya sendiri. Nah kalau melihat saat ini gimana nih, barongsai masih masih tetap eksis atau makin kesini makin agak kurang nih kalau dari Coach sendiri? Ya, ada pepatah mengatakan di mana matahari terbit di situ ada orang Tionghoa. Oke.
Di mana ada orang Tionghoa, di situ ada barongsai. Pasti itu. Jadi dimanapun ada orang Tionghoa, dia pasti ada main barongsai. Karena barongsai adalah bagian dari mereka untuk itu tadi. Filosofi tadi, mereka punya kegiatan barongsai itu dimainkan untuk ini. Ya ini kembali ke kepercayaan. Jadi kepercayaan ini sudah turun-temurun. Sampai sekarang itu tetap dipertahankan. Tapi barongsai sekarang dengan barongsai yang dari Cina, dari Tionghoa saya mungkin sudah berbeda. Karena ada alkulturasi budaya yang masuk ke daerah tersebut. Mungkin tambur-tamburnya saya pikir juga sudah berbeda dengan aslinya ya. Di situ gaya permainannya juga mungkin sudah berbeda. Tadi kalau misalnya mau barongsai itu aslinya mereka pasti harus menguasai ilmu bela diri, wushu. Makanya disebut dulu itu sebagai wusu. Su itu singa, wu itu kungfu. Jadi mereka mesti harus jago di ini paling tidak dari segi kuda-kuda. Tapi sekarang udah bergeser. Lebih ke prestasi, lebih ke atraksi. Jadi yang lebih dominan itu adalah kuda-kuda, yang lain itu adalah gerak lincah. Makanya ada satu permainan yang tongga itu ya. Tongga itu mesti betul-betul dia jago keseimbangan, ilmu harus bela diri. Dan barongsai yang main, barongsai tongga itu betul-betul harus orang yang jago dan memang tidak boleh sembarangan dimainkan. Karena pemahaman saya, barongsai tongga itu hanya boleh dimainkan di kalangan kaisar, kalangan kerajaan. Jadi kita rakyat itu nggak boleh lihat seperti itu. Kita cuma boleh lihat barongsai tradisional yang di lantai ya. Barongsai tradisional memang yang dimainkan. Karena barongsai tongga itu lebih ke arah barongsai utara ya. Daerah utara dia harus melintasi tongga itu yang tingginya 80 sampai 2 meter. Oh, baik. Harus melewati seuntas tali yang memang harus ada skill yang luar biasa. Baik. Tali itu tali nilon kecil loh. Mungkin tali nilon sekecil ini ya, dia harus melewati tali nilon itu. Baik. Dan kalau tidak ini seperti apa yang dikatakan oleh Pak Junaidi itu, resiko cedera lebih besar. Baik. Mereka akan jatuh dari ketinggian 2 meter, bisa bayangin. Betul. Ketinggian 2 meter dia akan jatuh dan itu kalau tidak ini ya akan efeknya tuh sangat berbahaya, paling tidak keseleo. Paling ringan loh itu. Paling ringan keseleo ya yang kena ya. Keseleo. Baik kok, nanti kita akan lanjutkan kembali dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Oke. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Nah, tentunya Kiki lagi pegang amplop lagi, angpau ya. Sama aja ya, angpau sama amplop ya. Nah, ini untuk tahun ini sionya naga kayu ya kok ya. Itu ada filosofinya sendiri seperti apa sih kok? Biasanya kan ada maknanya ya kok ya. Ini seperti apa nih kok kalau untuk naga kayu kok? Ya, ini masuk sio naga kayu. Sio naga kayu. Naga kayu terakhir itu adalah 60 tahun yang lalu. Oke. Jadi kita setiap sio itu ada 12 tahun. Ada 5 unsur. Dari unsur air, tanah, logam, emas, kemudian ini ada 5 unsur. Satu unsur itu kalau dikalikan kali ke 5, 12 kali 5, 60 tahun. Jadi 60 tahun yang lalu kita kembali lagi masuk naga kayu. Nah, setiap sio itu kita kan tahu nih, naga ini adalah binatang imajiner. Pernah nggak kita lihat naga itu? Tentunya kan tidak ada binatang imajiner bagi kalangan orang Tionghoa, bahwa naga itu adalah kendaraan tunggangan para dewa, binatang suci yang adanya tuh di langit, di surga. Jadi mereka kadang-kadang ini bagi yang bersio naga, mereka kan merasa diri mereka tuh sio itu lebih bagus lah dibandingkan yang lain. Tapi sebenarnya itu tidak. Itu kan pribadi masing-masing. Semua sio itu bagus, tidak ada yang jelek. Tetapi memang setiap memasuki sio, setiap tahun sio itu sio apapun, dia selalu ada kalau kita ngomong ada naasnya. Ada pertentangan dengan sio yang lain. Biasanya ada. Jadi antara sio pertama, sio kelinci, tikus, sama sio yang ketujuhnya, itu dia pasti akan ada pertentangan, ada persinggungan. Nah, persinggungan itu kita ngomong itu ciong. Ciong itu ada ini. Jadi ciong inilah yang namanya, ciong ini kita harus buang, kita harus eliminasi. Cara buangnya gimana ya? Tentunya banyak berdoa, banyak ibadah, banyak berbuat baik, memberi kepada yang tidak. Jadi harapan kita yang jelek-jelek itu terhapus di tahun itu. Jadi itu memang itu harus kita lakukan. Tapi itu juga ada satu maksud bahwa kita juga jangan sudah dapat diam terus tidak berbagi satu sama lain. Kan karena wujud memberi itu adalah salah satu kan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik kita itu akan mengeliminir sial di tahun tersebut. Jadi sebenarnya intinya ya kita harus inilah lebih ini. Tapi jangan juga ngomong tahun ini kita sial kemudian kita jadi tersugesti. Kemudian mikirin terus, karena kalau sudah tersugesti di benak kita, apa yang kita lakukan itu selalu kita kejadian nanti ya. Betul. Jangan juga terlalu pikirkan. Jalanin aja, jalanin aja hidup ya, ini. namanya kehidupan ya kayak mau lurus terus jalan tol ya. Kan? Oke, nah kembali ke Ko Simon nih, tentunya gimana nih harapan kedepannya untuk Fobi Pemprov Sumsel sendiri? Ya, saya harapkan kalau saya targetkan dalam 3 tahun ini kita mesti Pemprov Provinsi Sumsel saya harapkan bisa lebih baik dari 2023 yang baru kita ini. Tapi kita harus bertahap, sama aja kita belajar kan. Sekarang dari SD ke SMP ke SMA. Jadi kita bertahap, tidak bisa kita langsung ya. Tapi yang saya pastikan tahun 2024 kita akan buat program yang lebih baik lagi supaya semua sasana yang ada khususnya di Palembang juga Sumsel pada umumnya bisa bergabung dengan kita. Caranya kita mungkin adakan pertandingan, kita mengundang mereka, memberikan hadiah yang cukup besar supaya mereka menarik mereka. Kalau mereka sudah di kita, baru kita arahkan mereka ke lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa membawa nama baik untuk Sumsel kita khususnya. Ya. Oke, ya tentu harapannya pastinya lebih banyak lagi nanti atlet yang ada, terus juga lebih banyak mencetak prestasi. Nah kalau untuk nanti deh untuk Coach Harun nanti kita katanya dulu nih, Coach Junaidi gimana nih harapan ke depannya? Pastinya mau juga lebih banyak teman-teman lainnya untuk join di barongsai atau seperti apa nih harapan ke depannya? Kalau harapan ke depan untuk anak-anak muda yang hobi barongsai, dengan lebih bagus join. Join ya? Iya.
Jadi kalau lebih banyak, harapan kedepannya gimana nih? Lebih banyak juga nanti mencetak atlet atau gimana? Lebih untuk kedepannya agar bisa lebih banyak mencetak atlet, ya kan, lebih maju untuk Fobi Sumsel kita. Oke, harus lebih maju lagi dari Iya. Fobi Sumsel ya. Kalau mau ada teman-teman yang mau join nih, yang mungkin individu masih sendiri-sendiri yang belum ada grupnya, gimana nih kok? Kalau untuk teman-teman yang mau join, nah itu bisa bergabung dengan kita, langsung cek di IG kita KDT 2803. Oke, ada Instagramnya ya, Ada. KDT 2803 Ya. ya. Oke, berarti kalau memang masih belum ada grup masih bisa untuk join ya? Masih bisa. Oh, ya, oke. Nah kalau untuk pemain nih, apa harapannya nih? Harapan kedepannya gimana? Lebih banyak lagi teman-teman lainnya juga join barongsai atau lebih banyak lagi nanti prestasi yang dicetak? Ya, harapannya ya semoga yang hobi bisa join kan, terus semoga kami bisa mencetak lebih banyak prestasi. Oke, amin. Kalau teman yang sebelahnya boleh nih, ada harapan juga nggak? Jadi itulah harapannya. Itulah harapannya ya. Prestasi. Sama ya, oke, harus banyak prestasi ya, karena satu grup ya ini hitungannya ya, satu orang ya, karena sudah satu barongsai. Nah kalau untuk Coach Harun sendiri bagaimana nih harapan kedepannya, tentunya budaya dari barongsai ini seperti apa Jadi kedepannya? harapan kita agar budaya-budaya ini kan bukan lagi budaya sana. Kita sudah ngomong budaya Indonesia. Barongsai ini adalah barongsai Indonesia sudah, bukan lagi barongsai Tiongkoknya, sudah barongsai Indonesia. Jadi pemain-pemain juga itu tidak lagi dominasi orang-orang Tionghoa. Kita sudah bisa lihat alkulturasi pemain itu banyak yang dari saudara-saudara kita yang bukan orang Tionghoa. Jadi mereka bukan orang Tionghoa, mereka sudah masuk menyatu dalam lingkup orang Tionghoa. Jadi itulah kombinasi barongsai itu barongsai Indonesia. Jadi itu ya. Dan harapan ke depan, ya masuk di tahun baru ini, kita selalu berharap bertambahnya 1 tahun, kita harus lebih bijak. Lebih bijak dalam menyelesaikan satu masalah. Lebih wise gitu. Itu aja. Dan tahun depan harus lebih bagus dari tahun inilah. Baik ya, tahun depan harus lebih bagus dari tahun ini Iya. tentunya ya. Semangat. Dan juga masih kita harapkan juga lebih banyak lagi yang dicetak ini untuk prestasinya sendiri ya. Betul, Apalagi betul. untuk di Pemprov Sumsel Betul, ini dari yang tugasnya Pak Simon Wangdra sebagai Ketua Fobi. Oke, dan juga pastinya kita budaya barongsai ini tetap ada ya. Iya, tetap harus tetap ada. eksis ya, Harus karena ini tetap eksis. harus tetap kita pertahankan. Iya. Baik, terima kasih tentunya untuk Coach Harun, budayawan, dan juga Coach Simon Wangdra, Ketua Fobi Pemprov Sumsel. Kita sudah berbincang dan mengenai banyak sekali ya, ternyata yang memang kita tahu luarnya aja, ternyata banyak sekali filosofinya ini mengenai barongsai. Terima kasih Ko Gongsi Facai. Nah tentunya kita akan lihat kembali ya penampilan dari teman-teman yang barongsai lagi nih. Kita pasti seru-seru lagi nih ya untuk lebih semarak lagi. Dan pemirsa, demikian bincang lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.